Dia adalah gadis nakal di mata teman-teman sekelasnya. Setiap hari mencoba berpura-pura menjadi murid yang baik. Tapi, suatu pagi, dia bergegas pergi ke sekolah. Dan pada hari itu, dia tidak kunjung pulang selama berhari-hari. Menghadapi hilangnya putrinya secara tiba-tiba, sang ibu tidak pernah berani memanggil polisi. Karena suaminya adalah calon kongres. Hanya dengan mempertahankan citra keluarga yang baik, dia dapat memenangkan hati rakyat. Jika berita ini tersebar, informasi masa lalu gelap putrinya kemungkinan akan terungkap. Kehilangan karakter keluarga yang sempurna. Paling buruk, itu dikucilkan dan ditolak oleh orang-orang di seluruh negeri. Jadi Yan Hong hanya bisa berdoa, semoga putriku bisa pulang dengan selamat. Tetapi hari berikutnya, datang berita buruk bahwa putrinya telah meninggal. Mayatnya dibuang di hutan belantara. Beberapa patah tulang serius. Bukti bahwa dia menderita dampak kekerasan sebelum kematiannya. Ini jelas pembunuhan berencana. Bahkan dengan acara yang menyedihkan. Sang suami benar-benar acuh tak acuh. Sebaliknya, karena kematian putrinya, mendapatkan pemungutan suara simpatik. Untuk sesaat, keseimbangan pemilu terganggu. Di pemakaman putriku, isakan histeri suami membuatnya muak. Karena dia curiga bahwa itu semua diatur oleh suaminya. 당신이 선거에서 이기려고 사람 seseorang 시켜서 내 untuk 새끼 membunuh anak. 죽였나? Moralmu 미친놈 같은 안도 믿으면 안 돼. 여기 내 시상주 인간 씨앗들은 근본 없고 썩어빠진 동네께 Keluar 꺼져. dari sini. Yan Hong ingin bercerai. Sang suami melakukan kekerasan sambil menangis. Bahkan jika dia kejam, dia tidak akan menyakiti anaknya. Tetapi kejahatan dan kotoran sistem membuatnya tidak mungkin untuk menjamin apakah putrinya terlibat. Dan dibunuh oleh pesaing. Untungnya, polisi menemukan saksi melalui penyelidikan. Malam itu, sang nenek melihat seorang gadis berlumuran darah di gang. Nenek bertanya, "Mengapa kamu tidak pulang?" Tetapi ketika dia mendengar suara teriakan, dia berbalik dan melarikan diri. Dan sesuai dengan karakteristik morfologi yang dijelaskan oleh nenek, Yan Hong memikirkan salah satu sahabat putrinya. Satu juga memiliki rambut pendek. Seorang gadis bernama Choi Mei-yu. Tapi saat Yan Hong menemukannya, dia terobsesi untuk membuka kunci ponsel layar yang rusak. Langkah aneh ini langsung membuat segalanya semakin membingungkan. Dan keluarga Mei-yu miskin, tapi dengan jam tangan kelas atas dengan gaya yang sama dengan putriku. Itu tidak masuk akal. Menghadapi pertanyaan Yan Hong, Mei-yu panik seketika. Dan dia agak bergumam dan mengatakan malam itu hujan deras. Keduanya ingin naik taksi pulang. Tanpa diduga, masuk ke mobil sendirian. Ini berjalan cepat. Dia mencoba mengingat nomor plat. Tapi hanya mengingat 2 nomor depan. Mendengar jawaban Mei-yu yang tidak jelas, Yan Hong menyimpulkan bahwa dia berbohong. Tetapi ketika saya memeriksa nilai file Mei-yu, saya menemukan bahwa anak itu sangat baik dalam karakter dan studi. Tidak seperti anak nakal sama sekali. Dalam keputusasaan, Yan Hong harus menghubungi polisi untuk membawanya pergi untuk diselidiki terlebih dahulu. Namun, aku tak tahu. Saya terkejut. Polisi menemukan darah di sepatu Mei-yu. Dan terdeteksi bahwa itu milik putrinya. Di hadapan bukti kuat ini, Mei-yu mengatakan itu adalah cedera yang tidak disengaja saat bermain. Adapun saksinya, seorang nenek sudah sangat tua. Ditambah hujan deras malam itu. Dia sendiri tidak yakin apakah yang dia lihat adalah Mei-yu. Dan inilah yang lebih buruk. Di depan pendeteksi kebohongan, penjelasan Mei-yu dapat melewati dengan nilai penuh. Ini juga menegaskan bahwa Mei-yu bukan pembunuhnya. Jadi siapa yang membunuh putrinya? Dengan keraguan seperti itu, Yan Hongcha melihat akun sosial putrinya dan menemukan 50.000 email di dalamnya. Tapi itu tidak menghilangkan tekad seorang ibu untuk menemukan kebenaran. Setelah berusaha siang dan malam, pada akhirnya menemukan petunjuk di email. Putri yang dulu masuk kelas bawah, tiba-tiba menjadi yang teratas. Itu karena setiap ujian memiliki seseorang yang mengirimkan jawabannya terlebih dahulu. Dan yang memberi jawabannya adalah kepala sekolah putrinya. Ingin mendengar bagaimana dia menjelaskan. Tapi kepala sekolah mengeluarkan video untuk dilihat Yan Hong. Dalam video tersebut, putri Mei-yu tampil keras.
dan orang-orang dari bawah melemparkan batu ke arah mereka. Kepala sekolah merasa kasihan pada kedua anak ini. Karena merasa simpati, dia mengirim jawaban sebelum setiap ujian. Dia percaya jika nilainya bagus, dia tidak akan dikucilkan. Tapi Yan Hong jelas tidak percaya. Dengan alasan seperti itu, dia mengorbankan martabatnya, berlutut dan memohon kepada kepala sekolah untuk mengungkapkan beberapa petunjuk. Tapi hasilnya tetap hening. Dan pada saat yang sama, Meiyu terus mencoba. Akhirnya membuka kunci ponsel layar rusak. Ketika dia melihat pesan teks di dalamnya, dia menyelinap keluar dari pintu saat keluarganya sedang tidur. Dan kemudian mengendarai sepeda sepanjang jalan. Segera berhenti. Tiba-tiba, mobil keluar dari semak. Karena ayahnya pengemudi, jadi dia belajar mengemudi lebih awal. Tapi tas kursi belakang dan noda darah dengan kaca depan yang cekung, tidak ada keraguan bahwa ini adalah mobil yang menyebabkan kecelakaan itu. Dan inilah yang lebih aneh. Meiyu hanya mengendarai mobil berkeliling. Dia menyembunyikannya lagi dan kembali pulang. Di sisi lain, Yan Hong tak pernah menyerah mencari kebenaran. Dia mencurigai kepala sekolah putrinya. Aku juga mencurigai pesaing suamiku. Dia bahkan berpikir ada petunjuk di balik rumah. Jadi, dia menguliti hingga bersih. Dia menggali semua ubin lantai dan tidak menemukan apapun. Suami mencintai istri. Dia menggunakan kemampuannya untuk mendapatkan berkas kasus. Dan dari arsip, hari di mana putriku dibunuh. Ada juga kecelakaan mobil di jalan raya terdekat. Namun, setelah diselidiki, polisi menemukan bahwa kecelakaan itu tidak terkait dengan kematian putri mereka. Namun, untuk mencari petunjuk, Yan Hong masih datang ke tempat kejadian perkara. Tapi saat dia melihat sekeliling, tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul dan membuatnya pingsan. Kemudian, dia diseret ke rumput. Mulutnya disumpal, dan pria bertopeng itu merobek bajunya dan menggunakan jari-jarinya untuk mengidentifikasi tulang rusuk ke-11. Kemudian ketuk ringan dengan palu kecil. Rasa sakit yang hebat membangunkan Yan Hong dalam sekejap. Pria bertopeng memperingatkannya untuk tidak bersuara. Kalau tidak, konsekuensinya akan lebih serius. Tapi, saat itu, orang lain bergegas dan menghantam pria itu dan memukulinya dengan brutal. Polisi kemudian menemukan bahwa pria bertopeng itu adalah penggemar saingan suaminya. Karena takut terjadi hal yang sama menimpa istrinya. Untuk mencegah kecelakaan terjadi lagi, sang suami juga membekali Yan Hong dengan tongkat kejut listrik untuk pertahanan diri. Ini juga secara tidak langsung membuktikan bahwa fokus suami selalu pada keluarga terlebih dahulu. Selama beberapa hari istirahat di rumah, Yan Hong terus menonton video penampilan putrinya, He Meiyu. Dan apa yang dia perhatikan adalah bahwa semua orang melemparkan batu ke arahnya. Hanya seorang gadis berkacamata yang bersorak. Kontras membuatnya curiga. Jadi Yan Hong pergi ke sekolah dan menemukan gadis gemuk berkacamata. Dan dari mulutnya, dia mengetahui bahwa sebenarnya beberapa orang masih mengagumi putri mereka, He Meiyu. Kemudian dia menunjukkan video lain kepada Yan Hong. Dia mengambilnya di pangkalan rahasia dengan sengaja. Tapi saat Yan Hong memperhatikan dengan penuh perhatian, salah satu kancing gadis gemuk itu robek. Dan ketika dia mengangkat mantelnya, di dalam ternyata ada seragam sekolah dengan reputasi baik. Yan Hong menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saya datang ke pangkalan rahasia sendirian. Pemandangan memasuki rumah membuatnya tercengang. Dan dia juga menemukan dari foto-foto di dinding. Ternyata hubungan putriku dan Meiyu tidak hanya sesederhana teman biasa. Merasa kesal, mulailah menghancurkan semuanya di sini. Dia mengangkat rak dan membaliknya, dan kantong plastik hitam jatuh. Ada uang 200 juta uang tunai di dalamnya. Dia melanjutkan pencariannya di sekitar gubuk. Kendaraan itu segera ditemukan di rerumputan. Dia hanya menelepon dan memanggil Meiyu. Dan melemparkan semua uang ke Meiyu. Perangkap yang kamu rancang 그 파티가 뭐였냐면 hanya meminta 너희들한테 uang kepada orang yang 시험지를 membeberkan 빼다 soal 준 ujiannya. 사람한테 돈을 받기로 했거든. Saya juga tahu 그 siapa orang 사람이 itu. 누군지도 난 알고 있어. Melihat hal-hal telah terungkap, Meiyu mengatakan yang sebenarnya. Ternyata, setelah ibunya meninggal, ayahnya menikahi ibu tirinya. Mereka terus melahirkan adik-adik. Mengarah pada perampasan cinta seseorang. Oleh karena itu, hanya Meiyu yang baik padanya. Dia tidak punya alasan untuk menyakiti Meiyu. Kamu tidak 그래, 네가 membunuhnya. 안 죽였어.
siapa yang membunuh anakku. 우리 민진이를 죽인 사람이. Dalam pengetahuan Meiyu, hanya kepala sekolah yang paling dicurigai. Mereka secara tidak sengaja mengetahui kehidupan kepala sekolah. Jadi kedua pembuat onar itu memberi kepala sekolah aromaterapi mobil. Tapi ada kamera lubang jarum di bagian dalam aromaterapi. Dan mendapat beberapa bidikan yang sangat keren malam itu. Setelah itu, mereka menggunakan rahasia ini untuk terus meminta jawaban atas soal ujian kepada kepala sekolah. Tapi menurut mereka, itu tidak cukup. Jadi singa membuka mulutnya, meminta uang tunai 200 juta kepada kepala sekolah. Di hari ini, kepala sekolah menyewa seorang pembunuh untuk memukul putri Yan Hong. Dan berulang kali menghancurkannya. Pastikan tidak meninggalkan jejak. Tetapi ketika si pembunuh mengira dia telah menyelesaikan tugasnya, ketika dia akan mengambil foto dan mengirimkannya ke bosnya, Meiyu mengendap-endap masuk ke dalam mobil di belakangnya. Hancurkan si pembunuh dalam satu gerakan. Tapi dia masih belum merasa lega. Jadi, saya mengambil jalan masuk kembali. Gulung berulang kali dengan cara yang sama. Setelah masalah selesai, Meiyu mengambil ponsel si pembunuh dan melarikan diri dengan mobil si pembunuh. Dia mengubur jasad sahabatnya di lereng bukit. Tapi siapa yang tahu bahwa hujan deras menghanyutkan tanah. Biarkan mayat yang damai membangun kembali matahari. Yan Hong yang mengetahui kebenaran mengambil telepon. Karena majikan tidak tahu pembunuhnya sudah mati. Jadi dia masih punya kesempatan untuk balas dendam. Jadi dia pergi ke mall dan dia membeli selotip dan tali. Dia ingin mengakhiri lelucon ini dengan tangannya sendiri. Sekarang dia lebih tenang dari siapapun. Dia bahkan dapat menyiapkan makanan mewah untuk suaminya. Karena hari ini adalah hari pemilihan suamiku. Ia berharap suaminya mau melepas kesedihannya. Kemudian, dia datang ke gurun, hubungi pemesan dengan ponsel layar rusak. Memberitahu untuk menyelesaikan pembayaran. Melihat sosok gelap berdiri di depan. Jadi dia diam-diam melepas sepatu hak tingginya. Memegang tongkat setrum yang diberikan oleh suaminya, dia berencana untuk membuatnya pingsan. Tapi saat berbalik, ternyata sang suami adalah dalang pembunuhan Gu terhadap putrinya. Sebagai pejabat senior, ia bisa menjadi bintang paling terang di setiap konferensi orang tua guru. Ini juga menjadi objek kekaguman bagi kebanyakan wanita. Karena dia sedang dalam masa sensitif mencalonkan diri untuk kongres. Agar tidak ada yang mengganggu, dia tentu saja akan menggunakan kekuatan untuk menghilangkannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ancaman yang dia hilangkan sebenarnya adalah putrinya sendiri. Awalnya, putrinya hanya ingin memeras beberapa jawaban atas pertanyaan ujian untuk membuat ibunya bahagia. Namun, begitu dia melihat bahwa protagonis pria itu sebenarnya adalah ayahnya, dia berencana meminta uang tutup mulut 200 juta kepada kepala sekolah. Karena merasa frustasi. Jadi dia memberitahu pria untuk eksekusi siswa di kelas. Itu memicu tragedi berikutnya. Pada saat ini, Yan Hong mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di depan suaminya. Biarkan dia melihat putrinya yang terbunuh oleh dirinya sendiri. Kemudian meletakkan telepon lain di tanah dan memutar videonya ngentot di dalam mobil secara berulang-ulang. Pria itu benar-benar pingsan, tapi Yan Hong tetap memukulnya dengan tongkat. Aku tidak menyerah sampai pingsan. Melihat suaminya yang menyedihkan, Yan Hong menutupi kepalanya dengan kantong plastik. Dibungkus dengan selotip lagi dan lagi. Saat pria itu akan mati lemas, Yan Hong tiba-tiba berubah pikiran. Jika aku membunuhnya, aku merasakan situasi selanjutnya. Hidup akan lebih buruk daripada kematian. Ya, hari ini kalahkan kompetisi. Kemudian Yan Hong mengeluarkan tabletnya dan mengunggah video yang tidak sedap dipandang di situs resmi pesaing. Inilah karma suami bajingan. Ini adalah keberanian besar dari seorang ibu yang pendendam. Lucunya adalah, dialah yang membuat Yan Hong pingsan. Dia juga orang yang mengirim seseorang untuk melindungi Yan Hong. Jadi pria bertopeng itu mengetuknya dengan palu.
hanya untuk membuat cedera yang tampaknya serius tetapi tidak fatal sama sekali. Ini tidak hanya akan menjatuhkan pesaing. Itu juga dapat secara bertahap memperbaiki hubungan antara suami dan istri. Ini adalah gorengan lama dalam permainan politik. Cerita berakhir. Yan Hong berbaring di tempat mayat putrinya ditemukan. Dikelilingi oleh makanan ringan yang disukai putrinya sebelum dia meninggal. Kemudian dia tiba-tiba menemukan bahwa Mei Yu datang diam-diam. Dalam keadaan kesurupan, dia mengakui Mei Yu sebagai putrinya. Tadi, Putriku, apakah dia bilang dia menyukaiku? jangan tadi. Dia bilang, kamu sangat bodoh. Dia bilang, ibu bodoh. Jadi dia harus ada di sana untuk melindungimu. 지켜줘야 된다 그랬어요.